warehouse, gudang atau storage itu dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang, sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Kemudian menurut Hadi Guna dan Setiawan pada tahun 2006, gudang merupakan salah satu area yang memfasilitasi proses dan aktivitas pengelolaan barang. Terdapat beberapa fungsi utama dari gudang, yaitu yang pertama ada penerimaan atau receiving. Itu merupakan tempat penerimaan material dari pesanan perusahaan, kemudian untuk menjamin kualitas material yang dikirim pemasok, serta mendistribusikan material ke lantai produksi. Yang kedua ada persediaan, yaitu menjamin agar permintaan dapat dipenuhi karena tujuan perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer. Yang ketiga ada penyisian atau put away, yaitu menempatkan barang-barang dalam lokasi penyimpanan. Yang keempat ada penyimpanan atau storage, yaitu bentuk fisik barang-barang yang disimpan sebelum ada permintaan. Yang kelima ada pengambilan pesanan atau order picking, yaitu pengambilan barang dari gudang sesuai pesanan dan kebutuhan. Yang keenam ada pengepakan atau packing. Pengepakan atau packing ini merupakan langkah pengemasan atau langkah pilihan setelah proses pengambilan atau picking. Yang ketujuh ada penyortiran, yaitu pengambilan batch menjadi pesanan individu dan akumulasi pengambilan yang terdistribusi disebabkan variasi barang yang sangat besar. Yang kedelapan ada pengepakan dan pengiriman, yaitu pemeriksaan dalam kontainer atau moda distribusi hingga pengiriman. Selanjutnya, menurut Arwani, dia menjelaskan pada tahun 2009, peranan gudang dapat dikategorikan dalam 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi penyimpanan atau storage and movement. Itu merupakan fungsi paling mendasar dari sebuah gudang, yakni penyimpanan barang. Penyimpanan tersebut dapat berupa bahan mentah, setengah jadi maupun barang jadi hingga peralatan produksi yang digunakan. Yang kedua ada fungsi melayani permintaan pelanggan atau order fulfillment. Ini merupakan aktivitas menerima barang dari pemasok dan memenuhi permintaan dari cabang atau pelanggan, menjadikan gudang sebagai fokus aktivitas logistik. Gudang juga berperan menyediakan pelayanan dengan menjamin ketersediaan produk dan siklus order yang beralasan. Yang ketiga ada fungsi distribusi dan konsolidasi atau distribution and consolidation. Fungsi distribusi ini menjadikan gudang sebagai kepanjangan tangan dari penjual dan pemasaran dalam memastikan penyampaian produk dan informasi kepada pelanggan sebagai titik penjualan. Kemudian dalam warehouse sendiri ada yang namanya konsep dasar Lean yang menurut Gasper pada tahun 2007 itu menyatakan bahwa Lean merupakan suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan atau waste dan meningkatkan nilai tambah atau value added kepada suatu produk maupun itu produk barang atau produk jasa dan memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Kemudian menurut Gaspers juga pada tahun 2011 terdapat 5 prinsip dasar Lean yang digunakan. Yang pertama itu mengidentifikasi nilai produk, barang, atau jasa. Berdasarkan perspektif pelanggan, di mana pelanggan menginginkan suatu produk, barang, atau jasa itu dengan kualitas yang baik atau kualitas yang superior, yang bagus, dengan harga yang murah, kompetitif, dan penyerahan yang tepat waktu. Kemudian mengidentifikasi value stream process mapping atau pemetaan proses pada value stream untuk setiap produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas sepanjang proses value stream itu. Yang keempat, mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk itu mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik atau pull system. Yang kelima ada mencari berbagai teknik dan alat peningkatan secara terus-menerus atau improvement secara berkelanjutan. Biasanya disebut improvement tools and technique untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. Sistem penanganan bahan baku memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu pabrik. Pada sebagian besar manufacturing, orang beranggapan bahwa lebih baik bahan yang bergerak daripada manusia yang bergerak. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan lebih baik jika manusia yang bergerak. Perencanaan tata letak pabrik tidaklah bisa mengabaikan signifikansi dari aktivitas pemindahan bahannya. Demikian juga sebaliknya. Pemindahan bahan adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi.
dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan perencanaan tata letak fasilitas produksi. Aktivitas ini merupakan aktivitas non-produktif, sebab tidak memberikan nilai perubahan apapun terhadap material atau bahan yang dipindahkan. Kegiatan pemindahan bahan atau material akan memunculkan biaya. Dengan demikian, sebisa mungkin aktivitas pemindahan bahan tersebut diminimalisir biaya yang ditimbulkan. Material handling merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi menuju ke suatu tempat. Penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, dan pada posisi yang tepat. Tujuan pemindahan bahan baku. Yang pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan terhadap bahan atau material yang telah dipindahkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, seperti material mengalir pada garis lurus, material berpindah dengan jarak sependek mungkin, perpindahan sejumlah material pada satu waktu, mekanisme penanganan material, otomatisasi penanganan material. Lalu keempat ada meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, meningkatkan penggunaan bangunan, pengadaan peralatan serbaguna, standarisasi peralatan material handling, integrasikan dalam satu sistem, lalu peralatan sesuai kebutuhan program pemeliharaan preventif. Lalu kita masuk ke bagian aspek material handling. Yang pertama ada aspek perpindahan. Aspek ini seperti perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat. Yang kedua, perpindahan material membutuhkan kesesuaian. Kesesuaian apa aja itu? Ada ukuran, bentuk berat, kondisi material, dan lintasan, serta analisis frekuensi getaran yang terjadi. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu penyimpanan. Seperti penyangga operasi. Lalu penyimpanan ini juga berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia dan mesin. Lalu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti tadi, ukuran, berat, kondisi dan kemampuan tumpukan material, keperluan untuk mengambil dan mendapatkan material, dan kendala bangunan seperti beban lantai, kondisi lantai, dan banyak hal lain. Ketiga, perlindungan. Perlindungan terhadap material itu, pengawasan yang seperti di bagian pengepakan, pengelompokan material, dan perencanaan untuk pengawasan dan biaya yang terjadi dari biaya perpindahan tersebut. Lalu kita masuk ke pengawasan. Pengawasan sendiri terdiri ada dua bagian, yaitu pengawasan fisik dan pengawasan status material. Pengawasan fisik itu adalah pengawasan yang berorientasi pada susunan dan jarak penempatan antara material. Sedangkan pengawasan status material adalah pengawasan yang tentang lokasi, jumlah tujuan, kepemilikan, keaslian, dan jadwal material. Lalu yang kelima adalah material. Sistem penanganan tergantung pada bentuk material itu sendiri, seperti material berbentuk gas itu lain lagi, cair lain lagi, padat lain lagi. Jadi semua itu tergantung pada bentuk dari material itu sendiri. Lalu untuk cara meminimalisir biaya material handling, yang pertama meminimalisir waktu menganggur peralatan. Yang kedua, pemakaian maksimum peralatan untuk mendapatkan satuan muatan yang tinggi. Ketiga, meminimumkan perpindahan penanganan material dan mengurangi gerakan mundur untuk mengurangi biaya operasi. Yang keempat, mengatur departemen sedekat mungkin agar perpindahan material menjadi lebih pendek. Yang kelima, mencegah perbaikan yang besar dengan melakukan perencanaan aktivitas perawatan yang lebih baik, jadi dijadwalkan. Yang keenam, harus menggunakan peralatan yang tepat untuk mengurangi kerusakan material dan menggunakan muatan satuan yang sesuai. Ketujuh, sedapat mungkin menggunakan prinsip gravitasi yang dapat mengurangi biaya operasi. Yang kedelapan, menghindarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak aman, seperti mengangkat beban yang terlalu berat dan lain-lain. 9. Mengurangi keanekaragaman jenis peralatan untuk mengurangi kebutuhan investasi dan keanekaragaman komponen. Yang ke-10, mengganti peralatan yang sudah tua agar lebih baru untuk menjadi lebih efektif lagi. Jadi gini Pak, Bu, untuk kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, pada material handling adalah seni dan ilmu yang meliputi handling, moving, packaging, storage, and controlling dari material yang segala bentuknya itu. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, maka perencanaan kegiatan berhubungan dengan pemindahan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, tujuan diadakan material handling adalah untuk menghilangkan pemborosan atau inefisiensi, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa tujuan material handling adalah
untuk meningkatkan, memindahkan, serta menempatkan material pada saat dibutuhkan. Dan untuk melancarkan proses produksi agar barang-barang dapat diselesaikan dengan tepat waktu, serta untuk menekankan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Berbagai faktor ditimbulkan untuk memilih tipe-tipe peralatan, penanganan bahan yang akan digunakan, dan beberapa banyak tipe yang akan diperlukan. Faktor-faktor pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Jalur pengangkutan, sifat objek yang diangkut, karakter pembangunan, keadaan ruang yang tersedia. Tentu saja kapasitas peralatan penanganan yang diperlukan dan biaya setiap metode alternatifnya. Manfaat material yang diperoleh dari material handling diantaranya ialah untuk menghemat biaya produksi, penurunan biaya bersedia, penggunaan ruang yang lebih efisien, serta peningkatan produktivitas perusahaan. Tata letak dan pemindahan bahan-bahan yang memengaruhi besar atau pada produksi dan juga pada keuntungan dari suatu perusahaan bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Tata letak dan material handling memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan sama lain. Dan itu adalah berikut dari pembahasan kami tentang material handling. And